Selamat datang kembali teman-teman di kelas online filsafat kita, di mana kita akan membahas 100 pemikir terkemuka dalam dunia filsafat dalam 100 hari. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sosok bernama Pythagoras. Dia adalah seorang filsuf dan seorang matematikawan yang legendaris dari zaman kuno. Saya yakin teman-teman pernah mendengarnya. Pythagoras memang lebih dikenal karena teorema Pythagorasnya yang sering kita pelajari saat SD tentang matematika. Tetapi apakah teman-teman tahu bahwa pemikiran Pythagoras sebenarnya lebih daripada sekedar matematika? Mari teman-teman kita telusuri hidupnya, kita telusuri ajarannya, dan bagaimana pengaruh pemikirannya kepada dunia. Pythagoras, siapakah dia, kapan dia lahir, dan dari manakah dia? Baik. Jadi Pythagoras itu lahir tahun 570 sebelum Masehi di sebuah pulau bernama Samos di Yunani. Pythagoras hidup di masa awal filsafat barat dan dia dikenal sebagai seorang pengembara intelektual. Pythagoras tidak hanya tinggal di Yunani, teman-teman. Dia juga melakukan perjalanan ke Mesir, ke Babilonia. Babilonia sekarang Irak ya. Di mana dia kemudian belajar banyak bidang ilmu, mulai dari matematika, musik, dan juga astronomi. Dia juga sering disebut-sebut sebagai pemimpin sekte Pythagorean ya. Sekte di mana isinya adalah para pengikut Pythagoras. Dia memang punya banyak pengikut yang setia, dan bahkan dia mendirikan komunitas di Kroton, Italia, di mana itu di Italia Selatan. Komunitas Pythagorean atau komunitas di Kroton itu menggabungkan unsur agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta mereka memandang bahwa matematika sebagai kunci untuk memahami alam semesta. Jadi itu semacam sekte begitu teman-teman. Nah, tentu saja kita tidak mungkin membicarakan Pythagoras tanpa menyebutkan teorema Pythagoras yang terkenal itu, di mana teman-teman mungkin pertama kali mendengar Pythagoras itu dari teorinya. Nah, teorema itu menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring, ya, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Nah, secara matematis kan kemudian kalau teman-teman ingat itu dirumuskan sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Namun, menariknya ada bukti bahwa teorema itu tadi telah diketahui oleh masyarakat Babilonia sebelum masa Pythagoras. Jadi Pythagoras bukan yang satu-satunya. Namun, tentu saja Pythagoraslah yang dianggap memberikan dasar filsafat dan membuktikan teorema tersebut secara formal. Nah, bagaimana kemudian dalam bidang filsafat? Tadi kan matematika ya. Pythagoras tentu saja punya pandangan filosofis tentang angka dan harmoni. Angka dan harmoni, apa maksudnya? Baik, kita akan coba telusuri. Jadi, pertama-tama pertanyaannya begini, bagaimana Pythagoras memandang angka? Bagi Pythagoras, angka itu bukan sekedar alat matematis. Dia bukan sekedar simbol matematika. Tapi bagi Pythagoras, angka itu adalah esensi dari realitas. Pythagoras percaya bahwa dunia kita ini dapat dipahami lewat angka dan proporsi. Ini terlihat jelas dalam pandangan Pythagoras mengenai musik, di mana menurut Pythagoras, harmoni dihasilkan dari perbandingan rasional antara panjang dawai atau senar gitu ya, harpa atau gitar lah kalau teman-teman lebih familiar. Jadi makin panjang, makin nadanya akan berbeda dengan yang lebih pendek, gitu kan? Ya, jadi panjangnya kemudian ketegangan ya. Ketegangan senarnya gitu kan teman-teman. Jadi harmoni dihasilkan justru dari perbandingan rasional antara panjang dawai instrumen. Sebagai contoh, Pythagoras menemukan bahwa jika panjang dawai sebuah alat musik itu dipotong separuh ya, misalnya panjang segini dipotong separuh,
maka nada satu dawai ini yang sudah terpotong jadi setengah akan naik 1 oktav. Penemuan itu menunjukkan hubungan matematika atau hubungan matematis yang mendalam antara musik dan alam. Nah, di luar ngobrolin matematika, Pythagoras ini juga terkenal dengan kesukaannya ngobrolkan alam semesta. Jadi dia punya konsep kosmos dan punya konsep mengenai keabadian jiwa. Ya, Pythagoras memang terkenal karena ajaran dia itu tentang kosmos dan keabadian jiwa. Jadi Pythagoras itu percaya bahwa alam semesta kita ini adalah satu tatanan harmonis. Tatanan harmonis alam semesta, tidak hanya bumi ya, tapi juga planet-planetnya itu tatanan harmonis, bintang-bintang gitu. Yang semuanya ini disebut sebagai kosmos. Kosmos ini bukan merek Magic Jar ya teman-teman. Ini kosmos dalam pengertian Pythagoras itu diatur oleh, nah, keberadaan kosmos yang harmonis ini diatur oleh hukum-hukum matematik. Hukum-hukum matematika. Sehingga segala sesuatu di alam itu punya hubungan yang teratur. Karena ada hubungan yang teratur itu disebabkan karena adanya hukum matematis. Itu. Lalu bagaimana tentang keabadian jiwa? Tadi kan itu kosmos ya. Baik. Dalam hal spiritualitas atau keabadian jiwa, Pythagoras mendukung atau dia percaya setidaknya tentang gagasan reinkarnasi, di mana jiwa manusia itu dianggap abadi dan terus berreinkarnasi, dilahirkan kembali terus-menerus hingga sampai pada keadaan yang sempurna atau kesempurnaan. Nah, pengikut Pythagoras ini akhirnya mempraktekkan gaya hidup Pythagoras ya, yang cirinya itu disiplin. Kemudian mereka juga seorang vegetarian dan selalu menjaga kemurnian jiwa. Nah, karena kan sekte ya tadi. Nah, lalu apa pengaruh dan warisan Pythagoras bagi dunia filsafat dan dunia ilmu pengetahuan? Ya, warisan Pythagoras jelas ya, melampaui bidang matematika. Pemikiran dia tentang harmoni dan keteraturan itu kan mempengaruhi perkembangan filsafat, perkembangan bidang musik, dan bahkan juga astronomi. Teori Pythagoras menjadi dasar bagi filsafat Plato gitu, yang menekankan hubungan antara dunia material dan dunia yang ideal, dunia bentuk. Kalau dalam Plato kita sudah pelajari di video sebelumnya. Namun ajaran Pythagoras tentu saja tidak mudah diterima. Komunitas Pythagorean sering dianggap misterius dan eksklusif, sehingga sering menghadapi penolakan dari masyarakat di mana mereka hidup atau bermukim. Meski begitu ya, gagasan-gagasan Pythagoras sampai hari ini masih hidup dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, seperti banyak tokoh sejarah kuno, sebenarnya ada banyak mitos ya yang mengelilingi Pythagoras ya. Salah satu mitos ya, mitos itu berarti bukan sesuatu yang benar ya, harus dibuktikan lagi. Itu kan cerita-cerita semacam rumor gitu ya. Jadi salah satu mitosnya itu si Pythagoras ini melarang murid-muridnya atau pengikutnya makan kacang karena percaya bahwa kacang itu mengandung jiwa manusia. Jadi ada pula misalnya cerita bahwa Pythagoras ini dapat berbicara dengan binatang dan Pythagoras juga punya kekuatan supernatural. Ya apapun itu, tapi itu masih itu adalah mitos ya, artinya cerita-cerita yang berputar di sekeliling Pythagoras. Nah, tapi bagaimana dengan yang lebih rasional, yaitu kritik? Oke. Kritik pada Pythagoras itu biasanya datangnya dari keraguan pemikir-pemikir lain ya mengenai kurangnya bukti langsung dari ajaran Pythagoras. Jadi kayak murni spekulatif gitu. Hampir semua yang juga selain itu juga kita juga nggak tahu itu apakah yang diajarkan Pythagoras itu memang berasal dari dirinya atau dari pengikutnya. Karena hampir semua yang kita ketahui tentang Pythagoras itu
bukan berasal dari tulisan yang dia buat, tapi dari tulisan para pengikutnya, atau filsuf yang justru menceritakan dia, tetapi adanya filsuf itu setelah ratusan tahun setelah dia tidak ada lagi, sudah mati. Contohnya Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles ini kan hidup sudah terlalu lama setelah Pythagoras tiada. Jadi kita sendiri tidak tahu benar apakah Pythagoras ini memang menuliskan atau berpikir seperti itu. Nah, untuk zaman modern ini, apa relevansi Pythagoras? Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi, relevansi Pythagoras untuk zaman modern ini sebenarnya bisa kita lihat dari teoremanya ya. Jadi teorema Pythagoras kan tetap menjadi bagian penting ya dalam pendidikan matematika, makanya terus diajarkan kan hingga hari ini tentang segitiga. Tapi lebih dari itu, gagasannya tentang hubungan antara matematika, harmoni dalam musik dan alam itu terus mempengaruhi berbagai disiplin ilmu termasuk fisika dan teknologi. Pemikiran, percaya atau tidak ya, pemikiran Pythagoras ini menginspirasi para ilmuwan besar setelahnya ya, seperti Kepler dan Newton, yang melihat dunia sebagai sistem yang teratur dan matematis. Begitu teman-teman. Saya pikir cukup obrolan kita tentang Pythagoras. Itulah kisah garis besarnya dari seorang filsuf, seorang matematikawan, seorang pemimpin spiritual yang gagasan-gagasannya masih bergema, masih beresonansi hingga hari ini. Nah, apakah teman-teman terinspirasi oleh Pythagoras? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini dan menonton video ini. Jangan lupa untuk berikan like. Jangan lupa juga untuk subscribe atau mungkin membagikan ke teman lainnya yang mungkin ingin melihatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap berpikir kritis.